Saudara, pasca banjir bandang, tumpukan kayu gelondongan menumpuk di sungai wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebelumnya, sebuah video amatir menunjukkan kayu-kayu itu hanyut terbawa banjir. Dalam video amatir ini, gelondongan kayu ini hanyut saat banjir bandang melanda 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Selasa lalu. Gelondongan kayu ini diantaranya berukuran besar, hampir menutup seluruh permukaan sungai. 5 hari pasca banjir bandang, kayu-kayu itu menumpuk di sungai seperti yang terlihat di jembatan Aek Garuga Batang Toru ini. Greenpeace mengungkap kayu gelondongan itu akibat deforestasi di wilayah hulu. Karakteristiknya makanya dia unik, di hulunya sudah hancur, di hulunya itu sudah terjadi deforestasi, di tengahnya itu yang masih punya hutan, dan di hilirnya itu udah dirubah jadi perkebunan sawit. Nah, kami mencatat deforestasi di Batang Toru itu sejak tahun 90 sampai 2022 itu secara keseluruhan ada seluas 70.000 hektar atau sekitar 21% dari luas das Batang Toru itu sudah terjadi deforestasi itu ya. Tapi di situ juga ada aktivitas tambang dan aktivitas PLTA gitu ya yang juga sedang melakukan deforestasi. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan material-material kayu yang di atas itu terbawa sampai ke bawah gitu. Saudara, Kementerian Kehutanan bilang kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatera Utara adalah pohon-pohon lapuk dan pohon liar. Kementerian Kehutanan membantah kayu gelondongan akibat pembalakan liar hutan, melainkan hasil penebangan legal di area pemegang hak atas tanah atau PHAT. Meski demikian, Kemenhut akan menyelidiki lebih lanjut asal kayu gelondongan itu. Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, rekan-rekan media sekalian, sebelum nanti saya Kepala BNPB seperti biasa akan menyampaikan progres harian terkait penanganan tanggap darurat bencana di 3 provinsi, yaitu di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Hari ini di Posko Nasional Pendampingan Penanggulangan Bencana Tanggap Darurat di Bandara Silangit ini mendapat kehormatan, mendapat kunjungan, bantuan, dukungan, arahan. Yang pertama dari Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Beliau sudah 1 hari ini mendampingi saya, bersama-sama saya sudah meninjau beberapa daerah kabupaten dan kota terdampak di wilayah Sumatera Utara. Nanti juga mungkin akan memberikan arahan kepada kita semua. Kemudian juga ada Bapak Kapolri yang hadir. Tentu saja kepolisian sudah menurunkan kekuatan lengkap, dan hari ini juga Bapak Kapolri bersedia untuk mengunjungi kita semua di Tapanuli Tengah ini. Ulangi, di Tapanuli Utara, dan tugasnya adalah di seluruh Sumatera Utara untuk posko pendampingan nasional di Sumatera ini. Mungkin untuk menyingkat waktu, kami mohon yang pertama Bapak Menko PMK menyampaikan arahan, menyampaikan informasi kepada rekan-rekan media sekalian. Setelah itu kami mohon juga Bapak Kapolri melanjutkan arahan setelah Bapak Menko PMK. Itu pembukaan dari kami. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Menko PMK. Iya, terima kasih Pak Kepala BNPB, yang saya hormati Pak Kapolri, Pak Kepala BNPB hadir bersama kita, juga Pangdam, Kapolda, Sekda Provinsi, Bupati yang terus-menerus mendampingi masyarakat menghadapi bencana ini. Jadi perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini, meringankan beban masyarakat. Jadi seperti saudara-saudara ketahui juga, sejak dini Kepala BNPB sudah berada di
Sumatera, juga jajaran BNPB di semua provinsi sudah ada posko-poskosnya. Kemudian beberapa menteri juga turun ke lapangan, ada Menteri Kesehatan, Mendagri, Basarnas, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, Menko Infraswil, dari Menteri Transmigrasi, Menko Pangan, Menteri Kehutanan, Menteri PPPA, Wamendagri, dan lain-lain. Jadi ini menunjukkan bahwa seluruh KL itu berusaha keras semaksimal mungkin mengerahkan kekuatan yang ada untuk membantu masyarakat bersama-sama dengan Pemda, TNI, Polri yang sejak awal di hari pertama membantu masyarakat. Jadi kami tadi bersama Kepala BNPB mengunjungi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, terus kemudian juga Sibolga. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita untuk penanganan ini menjadi lebih cepat, membantu masyarakat. Ada pemulihan listrik yang kita tadi langsung koordinasikan, penyediaan BBM, juga logistik. Tentu saja juga pemulihan beberapa jalur darat ya. Oleh karena itu bantuan juga selain jalur darat juga selain udara juga laut. Jadi ini nanti akan dilaporkan secara detail oleh Pak Kepala BNPB. Jadi TNI Polri tadi di posko di Tapanuli Selatan juga di mana-mana juga ini bersebelahan terus bersama-sama. Terima kasih kepada Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, Pak Pangdam, Pak Kapolda yang bekerja keras membantu Pemda, membantu Gubernur, membantu Bupati Wali Kota dalam menghadapi bencana ini. Jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan hunian sementara, penyiapan hunian tetap. Dan tadi juga kita bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan. Karena ini juga pembelajaran yang luar biasa bagaimana kita sangat berat menghadapi siklon tropis Senyar ini yang sungguh luar biasa. Jadi kami mengharapkan semua pihak untuk bersama-sama membantu. Pemerintah bekerja keras, seluruh jajaran pemerintah. Mohon juga pengertian masyarakat. Banyak sekali kendala yang kita hadapi, misalnya pengerahan alat berat yang tidak mudah, tapi akan terus-menerus kita upayakan. Terima kasih pada Pak Kapolri yang hadir bersama kita, yang jajarannya bersama dengan TNI juga luar biasa bekerja keras di lapangan dengan posko-poskonya membantu masyarakat. Saya persilahkan Pak. Silakan Bapak Kapolri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Menko PMK, terima kasih Bapak Kepala BNPB. Menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko PMK dan Bapak Kepala BNPB, jajaran Polri tentunya sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, menindaklanjuti dengan menurunkan bantuan untuk operasi kemanusiaan ini, mulai dari menurunkan personel untuk masuk ke wilayah-wilayah yang terisolir, kemudian juga kita menurunkan sarana prasarana kita, baik itu pesawat, kemudian helikopter, kapal, untuk bisa membantu mengirimkan logistik yang diperlukan oleh masyarakat, utamanya di wilayah-wilayah yang terputus, wilayah yang jalurnya tidak bisa dimasuki, maka kita kerahkan bantuan melalui jalur udara. Kemudian melalui jalur laut
juga kita berikan bantuan sehingga seluruh kekuatan yang ada baik dari Polda maupun dari Mabes kita turunkan untuk memaksimalkan dukungan kita terhadap kegiatan operasi ini, dan mungkin kita juga akan menggelar operasi Amanusa sehingga kemudian terkait dengan kebutuhan-kebutuhan personel, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dukungan, bantuan, peralatan, sarana prasarana dan logistik serta personel bisa kita maksimalkan untuk bisa membantu di 3 wilayah, yaitu di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Itu Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan media, ya, disampaikan oleh Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri. Mungkin untuk secara rincinya nanti setelah ini saya akan sampaikan untuk operasi harian kepada rekan-rekan media. Ini cukup banyak, jadi mungkin mohon Bapak Menko PMK dan Bapak Kapolri terima kasih dan bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Kami atas nama seluruh keluarga besar BNPB dan seluruh personil yang terlibat dalam penanganan tanggap darurat bencana ini mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dengan kedatangan Bapak berdua, ini menambah semangat kami untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu aja, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, itu tadi konferensi pers bersama penanganan tanggap darurat bencana di 3 wilayah yang paling parah terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Tadi dilakukan konferensi pers, dihadiri Kepala BNPB Letjen Suharyanto, lalu Menko PMK Pratikno, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nanti lebih lanjut, Kepala BNPB juga akan melaporkan lebih detail bagaimana penanganan bencana harian di 3 wilayah yang terdampak, 3 provinsi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Namun tadi dari Menko PMK Pratikno mengatakan bahwa saat ini seluruh kementerian lembaga sudah berusaha keras mengerahkan kekuatan untuk menangani masalah pasca bencana, dan itu juga termasuk dengan pemulihan jalur darat, jaringan komunikasi, dan aliran listrik. Begitupun dengan Kapolri tadi menekankan bahwa mengerahkan personel dan juga bantuan untuk mendistribusikan bantuan baik dari Polda Sumatera Utara dan juga Mabes Polri.